Hai Sobat IKAPI, kembali lagi bersama saya Putri di channel YouTube IKAPI. Di video kali ini kita akan membahas jenis pajak hiburan, pengertian, dan besaran tarifnya. Melaksanakan kegiatan ekonomi dengan tujuan mendapatkan tambahan nilai ekonomis di negara Indonesia akan secara langsung memiliki kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Hampir setiap sektor bisnis memiliki regulasi perpajakan baku. Pada video kali ini akan dibahas salah satu jenis pajak industri, yakni jenis pajak hiburan. Dilihat dari sudut pandang jenis pengelola pajak, pajak sektor hiburan masuk dalam salah satu jenis pajak daerah. Secara umum, regulasi yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pada beberapa kabupaten, provinsi atau kota, regulasi yang berlaku salah satunya adalah Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak hiburan. Secara definitif, dapat diartikan sebagai kewajiban pajak atas penyelenggaraan atau bisnis hiburan. Hiburan di sini diartikan sebagai semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut sejumlah bayaran atau ongkos tertentu. Objek pajak ini setidaknya ada 10 jenis hiburan. Di antaranya adalah tontonan film, pagelaran kesenian musik, tari atau busana, kontes kecantikan atau binaraga, pameran, diskotik atau karaoke atau klub malam, sirkus atau akrobat, permainan biliar atau golf atau bowling, pacuan kuda atau kendaraan bermotor atau permainan ketangkasan, panti pijat dan sejenisnya, dan pertandingan olahraga. Setiap industri hiburan tersebut memiliki kewajiban pajak yang harus disetorkan kepada daerah sebagai pemasukan daerah dari pajak sektor hiburan. Nantinya tentu pemasukan daerah ini akan digunakan kembali untuk kepentingan orang banyak sehingga dapat dinikmati secara umum. Dasar yang digunakan sebagai perhitungan pajak sektor hiburan sendiri adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Hal ini termasuk dengan potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima atau penikmat jasa hiburan. Dalam regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan akan disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan kebijakannya masing-masing. Tarif umum yang diberikan untuk pajak hiburan adalah sebesar 35% dari dasar pengenaan pajak. Namun demikian ada beberapa jenis industri hiburan yang besaran tarifnya secara khusus didefinisikan dan berbeda dari tarif umum yang diterapkan. Adapun di antaranya, kesenian dikenakan tarif pajak sebesar 10%, pertandingan olahraga, pacuan kuda, kendaraan bermotor, biliar, dan golf, tarif pajak yang ditetapkan adalah sebesar 15%. Musik, sirkus, akrobat, dan sulap, tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 20%. Diskotik, klub malam, dan panti pijat, tarif pajak yang ditetapkan adalah sebesar 75% dari dasar pengenaan pajak yang sudah dihitung sebelumnya. Perhitungan pajak yang dilakukan cukup sederhana dengan mengalihkan seluruh penerimaan atau yang seharusnya diterima dari sumber yang sebelumnya dibahas dengan tarif pajak yang berlaku. Jumlah akhir perkalian itulah yang menjadi kewajiban dari pajak yang menyelenggarakan hiburan. Pada beberapa daerah selalu disebutkan demikian karena pajak ini dikelola oleh pemerintah daerah sehingga setiap hal yang terkait akan selalu menjadi wewenang pemerintahan daerah. Ditetapkan beberapa hal yang dapat menyebabkan pajak jenis ini dikurangi atau mengalami keringanan. Setidaknya ada 5 hal. Yang pertama, terjadinya bencana alam. Yang kedua, pemberian stimulus pada wajib pajak dengan mempertimbangkan kemampuan wajib pajak. Yang ketiga, usaha pengentasan kemiskinan. Yang keempat, usaha peningkatan perekonomian masyarakat. Dan yang terakhir, alasan lain dari wajib pajak yang dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti atau dokumen sah atau legal. Keringanan pajak ini bisa didapatkan jika ada satu atau lebih dari kelima hal di atas yang dialami oleh wajib pajak. Tentu saja, pemeriksaan dan audit yang ketat akan dilakukan ketika wajib pajak mengajukan keringanan ini
sehingga tidak akan berdampak buruk pada penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Tentu jika pelaksanaan kewajiban perpajakan tidak dilakukan dengan benar dan tepat waktu, terdapat sanksi yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Misalnya, kesalahan informasi yang tercantum dalam laporan pembayaran jenis pajak ini, pidana yang dikenakan maksimal adalah 2 tahun dan denda paling banyak 4 kali lipat jumlah pajak terutang. Jika kesalahan yang terjadi merupakan ketidaksengajaan, maka ancaman sanksinya adalah maksimal 1 tahun penjara dan denda maksimal 2 kali besaran pajak terutang. Ketidaksengajaan di sini diartikan sebagai kesalahan wajar yang mungkin terjadi dan masih diperbaiki oleh wajib pajak. Kenaikan tarif pajak hiburan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal itu mengatur bahwa khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi sebesar 75%. Ketentuan tarif pajak terbaru ini meningkat dari sebelumnya yang tarifnya 25% hingga 35%. Kenaikan tersebut memang menjadi polemik di masyarakat khususnya para pengusaha di bidang hiburan. Dan juga proses kenaikan ini dan undang-undang tersebut masih dalam tahap judicial review di Mahkamah Konstitusi. Jadi menunggu hasil agar polemik ini ada jalan keluarnya. Tetapi Perda sudah sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Menurut Kementerian Keuangan, penentuan tarif batas bawah dan batas atas pajak barang jasa tertentu mempertimbangkan fakta bahwa jasa hiburan tersebut umumnya hanya dinikmati oleh masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk memastikan rasa keadilan dan sebagai upaya pengendalian, Kemenku memandang perlu menetapkan tarif batas bawah dan atas untuk jenis hiburan tersebut. Itu tadi informasi seputar jenis pajak hiburan, pengertian dan besaran tarifnya. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP.